pada pagi ini ada sesuatu yang berbeda, karena untuk puasa pagi ini bersamaan atau digabung dengan acara Milad Aisyah yang ke-108 dengan mengadakan lomba cipta olah pangan lokal, memperkokoh ketahanan pangan nasional berbasis desa Korea Penyimpan. Moga-moga upaya kita yang mendapat ridho Allah dan ketahanan pangan akan terwujud. Sebenarnya waktu kami serahkan kepada Ustadz Jazir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar alladzi arsala Muhammadan Mustafa al-Mukhtar walladzi qala inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Asyhadu an la ilaha illallahul ahadul jabbar al-mutakabbiru muta'alis satar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul jinna wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-abrar. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi ini dapat bersama-sama bersilaturahim di pengajian Ahad pagi sekaligus. Hari ini kita juga memperingati Milad Aisyah, organisasi yang dulu dirintis oleh Ibu Walidah dengan nama pengajian Sopo Tresno. Dulu namanya pengajian Sopo Tresno, siapa yang mencintai, itu mencintai agama Islam yang sudah kita semuanya berikrar raditu billahi rabbah, aku telah ridha Allah itu Rabbku, wabil Islam madinah, dan aku ridha Islam telah menjadi agamaku, wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah, dan aku ridha bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadi nabi dan utusan Allah untukku. Ikrar ini pertama kali dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika satu hari Sayyidina Umar menemukan suhuf Musa, itu lembaran-lembaran kitab Taurat. Karena Sayyidina Umar itu orang Quraisy yang tidak buta huruf, dia bisa membaca Taurat dalam bahasa dan huruf Ibrani. Karena asik membaca suhuf Musa, saat itu kedatangan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tidak disadarinya, sehingga Sayyidina Abu Bakar menegur, ya Faruq. Nah, itu pun ya gelarnya Sayyidina Umar itu Faruq, artinya orang yang tegas. Diseru demikian, Sayyidina Umar menoleh ke kanan, ternyata sudah berdiri di situ Rasulullah SAW dengan wajah yang kurang gembira. Sebagai seorang yang cerdas, Sayyidina Umar sudah bisa membaca raut muka Rasulullah SAW, bahwa muka Rasulullah itu menampakkan tidak senang melihat apa yang dilakukan Umar anak membaca kitab Taurat itu.
Maka cepat-cepat lembaran-lembaran Taurat itu diletakkan dan Sayyidina Umar kemudian berkata, Raditu billahi robba, aku telah ridho Allah itu Rabbku, sesembahanku, Tuhan. Wabil Islam Madinah, aku juga ridho Islam telah menjadi agamaku. Wabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah, dan sungguh aku sudah ridho juga bahwa Nabi Muhammad SAW itu Nabi dan utusan Allah untuk. Nanti kemudian bersabda, ya Umar, sungguh Musa itu saudaraku, maknanya saudara sesama Nabi. Sekiranya Musa masih hidup, dia pasti menjadi pengikutku. Jadi Nabi Musa aja kalau masih hidup di zaman Nabi jadi pengikutnya, maka pasti tidak membaca Taurat lagi, yang dibaca Al-Quran gitu ya. Nah gitu ya. Maka kata Nabi, sesiapapun yang mengucapkan kalimatmu raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, ya, siapapun yang membaca kalimat itu di waktu pagi hari, kemudian dia wafat di siang hari, pasti dimasukkan ke dalam surga. Siapa yang membaca kalimatmu itu di sore hari dan di malam harinya dia mati, dia dimasukkan ke dalam surga. Hadis ini ada 16 riwayat sahih semua. Maka oleh Kiai Jamal jalan dulu, kalau mau mengajar santrinya diajak dulu membaca Iqra ini. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Kemudian oleh Kiai Jamal diselipkan satu doa yang dinukil dari surah Al-Anbiya, yaitu Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Itu ayat Quran dalam surat Al-Anbiya. Ya Rabbu zidni ilman, tambahkan kepadaku ilmu, warzuqni fahma, anugerahkan kepadaku kecerdasan. Ya. Nah maka di sekolah-sekolah Muhammadiyah dulu kalau mau masuk kelas, kalau saya kecil membaca ini dulu baris di depan kelas, baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sesudah itu membaca janji pelajar Muhammadiyah. Ya, janji pelajar Muhammadiyah, satu, menjunjung tinggi perintah agama Islam. Nah, jadi Muhammadiyah itu bukan agama, tapi yang dilaksanakan perintah agama Islam. Ya, karena Muhammad itu gerakan, agamanya ya Islam itu. Ya, gitu. Ya. Sang surya telah bersinar, sahadat dua melingkar, warna yang hijau berseri membuatku rela hati. Jadi Raditu billahi robba di situ. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakan. Itulah Raditu billahi robba. Maka pelajar Muhammadiyah itu menjunjung tinggi perintah agama Islam. Yang dua, hormat dan patuh pada orang tua dan guru. Tiga, bersih lahir batin dan teguh hati. Empat, rajin belajar, giat bekerja serta beramal. Lima, ini sanggup melangsungkan amal usaha Muhammadiyah. Jadi karena murid-murid Muhammadiyah itu diarahkan di kader pasal kata. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau mengingat riwayat ini, ya bayangkan Rasulullah itu menjumpai sahabatnya, membaca sukuf-sukuf Musa saja, hatinya kurang ridho. Karena bayangkan kalau pagi hari belum apa-apa kita sudah buka WA. Kalau dilihat oleh Nabi kira-kira wajah Rasulullah bagaimana? Ya, mestinya kita lebih dahulu membaca Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid wa alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Jadi ya, setelah tahajud itu kita membaca Al-Quran dengan tartil, wa rattilil qur'ana tartila. Insya Allah karena Al-Quran itu Al-Furqan, ya, pemisah, penyaring, pembeda. Maka kalau pikiran dan hati kita ini diisi lebih dahulu dengan Al-Quran, nanti sesudah ada asupan-asupan yang lain tersaring yang tidak sesuai dengan Al-Quran akan dipisahkan oleh pikiran dan hati kita. Maka hati kita ini akan terang, akan melihat jalan yang lurus. Ya. Nah sekarang ini banyak orang yang pikirannya gelap. Sampai anak-anak muda bilang Indonesia gelap. Sepertinya tidak punya harapan. Oleh karena itu, kalau kita ingin hidup terang, jangannya kita membaca sumber penerangan itu, yaitu Al-Quran. Saya ucapkan tahniah selamat kepada para pengurus Aisyah, ya, selamat milad, mudah-mudahan bisa terus mengembangkan ya, perannya di tengah masyarakat. Apa Aisyah itu? Mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Gitu. Ya, Aisyah itu kan mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia. Itu seruannya kata Aisyah. Ya. Jadi kenapa? Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdharma bakti, membangun negara. Jadi kan ada hadis tadi an-nisa wa imadul bilad. Ya, para perempuan itu tiang negara. Ya, an-nisa wa imadul bilad. Pokoknya negara itu
ada di tangan kaum wanita. Ya, An-Nisa itu sebutan perempuan yang sudah menikah. Kalau belum menikah namanya mar'ah. Al-mar'atu sholihah. Ya. Mar'atun mir'atun. Mar'ah itu ibarat cermin, menjadi cermin. Cerminnya bangsa itu ada para gadis, ada perempuan yang belum menikah. Kalau akhlak para gadisnya baik, maka bangsa itu baik. Ya. Kalau masih anak-anak perempuan itu roihanah, ya. Roihanah, yang mekar mewangi, mengharumkan bangsa, ya. Gitu. Nah, tapi kalau sudah Aisyah dia adalah nisaul bilad, dia adalah an-nisa'u imadul bilad, adalah dia menerapkan. Ya. Maka di bulan Dzulhijjah itu tergambar bagaimana seorang perempuan membangun peradaban. Perempuan yang bertakwa itulah yang merubah keadaan suatu wilayah yang mati menjadi wilayah yang ramai sejahtera. Perempuan itu namanya Hajar, yaitu istrinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Di mana satu hari Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah, meninggalkan Palestina di Hebron, kalau sekarang orang nyebut Al-Khair, untuk hijrah ke satu tempat yang namanya Bakah. Bakah itu dari kata Bakah yubaki bakian, artinya air mata. Karena di Bakah itu digambarkan dalam Quran surah Ibrahim ayat 37 itu adalah satu lembah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman bisa tumbuh, hanya batu-batu dan pasir yang berserakan di situ. Maka kalau ada orang tersesat, kafilah tersesat di situ, menangis, mengeluarkan air mata, menunggu ajalnya, air mata keputus asaan. Tersesat, tidak ada air, tidak ada tanaman tempat tertentu, padahal udara kalau musim panas sangat terik panas. Dirubah daerah seperti itu dari Bakah sekarang menjadi Makkah. Makkah itu air mata pengharapan. Jadi orang sekarang di sana meneteskan air mata memohon pada Allah karena di situ doanya mustajab. Ya. Sekarang jutaan orang sedang berdoa di sana. Ya. Hari ini masih di Mina dan di Makkah ada tawaf ifadah. Ya. Mereka semua memohon kepada Allah. Ya. Mereka yang jadi tamu-tamu Allah. Jadi yang sedang berhaji atau berumrah itu, ya, menjadi tamu Allah. Al-Umaru wal-Hujjaju wafdullah. Orang-orang yang berhaji dan berumrah itu menjadi tamunya Allah. Idza da'awhum astajaba lahum. Nah, mereka ini dijamu oleh Allah. Apabila berdoa akan diijabahi. Wa in istaghfaru yastaghfar lahum. Kalau mereka mohon ampunan akan diampuni. Ya. Wa in syafi'u sufi'u. Kalau mereka itu mendoakan orang lain pun insya Allah akan dikabulkan. Nah, inilah 3 jamuan Allah kepada tamu-tamunya. Itu doa yang kabul dan dosa yang diampuni. Makanya kalau nanti para jemaah haji mundur pulang, kita mengucapkan ya, qabbalallahu hajjak. Semoga Allah mengabulkan haji. Ya. Wa ghafara dzambak. Semoga telah diampuni dosamu oleh Allah. Wa akhlafa nafaqatak. Dan segera diganti semua pembiayaanmu. Jadi ketika orang pulang haji itu didoakan 3 ini. Ya, qabbalallahu hajjaka. Semoga Allah menerima hajimu sehingga menjadi haji yang mabrur. Ya, wa ghafara dzambak. Semoga telah diampuni dosamu. Wa akhlafa nafaqataka. Semoga segera Allah mengganti semua pembiayaan pengeluaranmu di dalam berhaji. Jadi nanti pengeluarannya dalam itu semuanya akan segera diganti oleh Allah. Itu doa yang diajarkan Rasulullah SAW untuk mereka yang baru pulang dari haji. Qabbalallahu hajjaka wa ghafara dzambak wa akhlafa nafaqat. Nah, ketika Nabi Ibrahim diperintahkan hijrah ke Makkah itu, diperintahkan oleh Allah membawa istrinya yang bernama Hajar dan putranya yang masih kecil bernama Ismail. Sesudah sampai di Makkah, beberapa hari tinggal di situ, Allah memerintahkan Ibrahim kembali ke Palestina, anak dan istrinya ditinggal di situ. Di lembah yang tidak ada air, tidak ada tanaman. Di situ Ibrahim mendirikan kemah di dekat sebuah reruntuhan, ya, rumah Allah yang suci, yaitu reruntuhan Ka'bah Al-Musyarrafah. Ya, jadi dulu di situ ada Ka'bah yang dibangun oleh Nabiullah Adam alaihissalam, dipakai tempat beribadah sampai zamannya Nabi Nuh. Tapi kemudian terjadi adab besar karena umat tidak mau menerima dakwah Nabi Nuh. Akhirnya terjadi banjir yang besar, maka ya Ka'bah itu runtuh, berserakan. Nah, Ibrahim datang menemukan reruntuhan itu. Ya, kemudian berkhemah di situ. Digambarkan dalam surah Ibrahim ayat 37 ya. Ibrahim berkata, Rabbana inni askantu min dzurriyyati fi wadi ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau telah menempatkan aku dan anak keturunanku fi wadi ghairi dzar'in, di lembah yang tidak ada air dan tidak ada tanaman yang bisa tumbuh ini. Ya. Jadi itu tempat yang mengerikan dalam bahasa ya. Ibrahim disebut Golgota, lembah tengkorak gitu ya. Itu Golgota, Bakah. Nah, maka ketika Ibrahim diperintahkan kembali ke Palestina, tapi Hajar dan anaknya disuruh ditinggal di situ. Seorang perempuan sendirian membawa anaknya yang kecil tinggal di lembah yang tidak ada orang, yang gersang, yang panasnya sangat terik. Maka ketika Ibrahim mau pergi,
Hajar bertanya, wahai kakanda, engkau mau kemana? Ibrahim menjawab, aku diperintahkan Allah kembali ke Palestina. Perintah Allah, kamu akan menjalankan perintah Allah, maka aku ridho. Istrinya ridho karena suaminya pergi untuk melaksanakan perintah Allah. Hajar bertanya lagi, terus aku memikirkan kepada siapa di sini? Bahwa anak kecil sendirian di lembah yang gersang ada air. Aku lupa dengan titik makan sinten lagi. Jawabnya, aku titipkan kepada Allah. Karena imannya yang sangat teguh, Hajar mengatakan, aku ridho supaya Allah penjaga terbaik. Allah itu Al-Muhaimin, yang maha menjaga. Itu pun titip kali Gusti Allah tidak memberitahu kemana mencari air. Jangan-jangan anakku kehausan, aku juga sedang lagi butuh air untuk minum maupun memasak. Di mana mencari air? Timbullah kekhawatiran akan nasibnya. Kemudian melihat kanan kiri, terlihat ada bukit kecil di situ, kok di atasnya seperti air yang berlimpah. Maka timbullah rojak, pengharapan. Oh, itu ada air ternyata di atas sana. Maka segera bergerak, berusaha mengambilnya. Dan namanya sa'i itu bergerak mengusahakan. Maka dia berlari tergesa-gesa, berlari-lari kecil naik ke bukit, ya, dengan niat yang tulus suci untuk mengambil air bagi mempertahankan hidup dan putranya. Maka bukit itu disebut Sofa, ya, suci, bersih. Ternyata sampai di atasnya hanya fata morgana, tidak ditemukan air. Tidak putus asa, dilihat lagi, oh di seberang sana ternyata di bukit sebelahnya nampak ada air. Sa'i berlari lagi ke sana. Perempuan sendirian, anaknya ditinggalkan di bawah di dekat Baitul Haram sampai 7 kali. Bukan karena putus asa, karena ingin melihat, jangan-jangan anakku ketakutan aku tinggal sendirian sama kemarin. Ingin menengok dua anaknya, memastikan keadaannya seperti apa. Betapa terkejutnya, justru di kaki Ismail kok basah. Nek ompol kok opah. Dengan gembira disipakan pasir di situ. Ingin segera mencetuk air, Zan, kumpul. Akhirnya turun berkumpul untuk segera diminum dan memberi minum putra. Ternyata airnya sangat segar dan menyenangkan. Maka nanti dikenal sebagai mata air Zam. Itulah Allah. Allah itu memberi rezeki min haitsu la yahtasib. Kepada orang yang bertakwa itu diberikan rezeki yang tidak pernah diduga dari mana datangnya. Sebab Allah ingin selalu surprise, memberi kejutan-kejutan kebahagiaan kepada yang bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dalam surat Al-Falaq ayat 6 itu ya. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberi jalan keluar dari setiap kesulitannya, dan Allah akan memberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangka datangnya. Barang siapa mau berserah diri kepada Allah, Allah akan mencukupi semua kebutuhannya. Jadi dengan takwa itu, kalau Allah memberi rezeki kepada makhluk yang bertakwa, itu khusus, min haitsu la yahtasib, biar surprise. Ya. Kalau rezeki itu diberikan secara reguler, biasa, bisa diperhitungkan, itu tidak surprise, tidak membahagiakan. Misalnya jadi pegawai, rezekinya nanti sudah dihitung, wow, 1 bulan itu gajinya sekian, nanti tanggal 1 gajian, tidak surprise, biasa saja, ya gitu. Tapi Allah itu mencintai orang yang bertakwa. Kalau memberi rezeki itu min haitsu la yahtasib, tidak disangka-sangka. Kalau Siti Hajar sudah tahu di mana tempat mengambil air, sudah tahu ya, sudah tahu dan sampai sana dapat air. Tapi ini dibuat lebih dahulu, Siti Hajar ini penuh rasa khawatir, kesana lari sini, ternyata malah rezekinya sudah disediakan di kaki anaknya. Masya Allah, itu surprise yang luar biasa. Dan mata air itu tidak air biasa, tetapi air yang sangat berkualitas, sangat bagus dan tidak pernah kering selama-lamanya. Sekalipun jutaan orang tiap hari meminumnya, ya itulah. Bayar suku min haitsu la yahtasib. Yang penting kita itu mau sa'i, mau berusaha. Orang yang bertakwa, ya berusaha memenuhi kebutuhannya, maka Allah akan memberikan rezeki min haitsu la yahtasib. Rezekinya itu selalu tidak bisa diduga dari mana, sebagai surprise Allah karena cintanya kepada hamba yang bertakwa. Nah, karena ada air, rumah itu berubah jadi tempat tujuan makhluk-makhluk, binatang-binatang itu pada datang ke situ, burung-burung terbang kok terus ngelorot ke situ, binatang buas ke situ. Maka orang-orang Arab yang melihat, loh pasti di sana ada air, kok makhluk-makhluk ini datang ke sana. Ternyata betul ada seorang perempuan dengan anaknya sendirian di situ. Ya, ada air. Maka kemudian orang pada numpang, bolehkah kami ikut tinggal di sekitar sini? Maka menjadi kota, menjadi peradaban. Dimulai dari seorang perempuan bersama anaknya. Ya, maka diabadikan di situ ada Hijr Ismail. Ya. Semua manusia datang ke sana. Semuanya ingin datang ke sana sampai hari ini. Itu negeri yang dulunya adalah Bakkah. Semua orang tidak ingin tersesat di situ. Sekarang semua ingin ke situ. Ini karena ketakwaan seorang ibu, seorang nisa yang bernama Aisyah. Dari Bakkah menjadi Makkah, peradaban berubah. Ya, jadi perempuan yang berubah peradaban yang luar biasa. Inilah saja. Ya. Nah, oleh karena itu Aisyah itu kemudian juga ya didirikan di bulan Dzulhijjah. Itu mengenang peran seorang perempuan ya, yang nanti puncaknya orang pada ziarah, ya, menziarahi dan meniru apa yang dilakukan Hajar. Orang melakukan sa'i, ya, itu akan tawaf mengelilingi Baitul Muharram dan memenuhi panggilan Allah, labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu pertama kali yang
merubah itu seorang perempuan, membangun peradaban. Maka setelah Mekah tumbuh, banyak orang berdatangan, Ibrahim diperintahkan lagi datang ke situ. Untuk apa? Memperbaiki Ka'bah. Maka Ibrahim datang, ya, untuk menengok istri dan anaknya dan melaksanakan perintah Allah, memperbaiki Baitul Haram, itu Ka'bah al-Musharraf, sebagai tempat orang menegakkan sholat, melakukan umrah dan haji. Ya. Jadi itu Ibrahim berkumpul lagi setelah Ismail sudah tidak mampu saya, sudah bisa membantu kerja bapaknya. Nah, berapa tahun diperkirakan oleh para ahli sirah itu 13 tahun namanya. Hajar sendirian hidup di situ dengan putranya, baru ditengok oleh suaminya. Ismail sudah bisa membantu. Nanti baru beberapa hari mereka berdua melaksanakan perintah Allah memperbaiki Ka'bah. Tiba-tiba Allah memerintahkan anaknya itu disembelih. Masya Allah, usianya luar biasa ya. Ya bunaya ini arafil manam anni adbahuk fangdur ma'adha taro ya. Hai anakku, Allah telah memerintahkan aku dalam mimpiku supaya menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu ini? Ismail yang telah ditempa oleh ibunya, dididik oleh ibunya yang bertakwa, dia jadi anak yang bertakwa. Dia menjawab, ya abad tif'al, matuk maru. Wahai bapakku, kerjakan saja apa yang diperintahkan Allah padamu. Insya Allah, satajiduni, insya Allah minas sabirin. Mudah-mudahan kau mendapati aku sebagai orang yang sabar. Masya Allah. Ya, itulah ya bulan-bulan yang kita semuanya ini ya diberi kesempatan oleh Allah untuk merenungi dan meneladani ketakwaannya keluarga ini, keluarga Ibrahim. Ya, Ibrahim istri maupun anaknya itu. Maka nanti 10 hari bulan Dzulhijjah itu menjadi hari yang paling baik untuk beramal soleh. Ya, sampai Allah bersumpah wal fajri wal layalil ashr, demi waktu fajar, demi hari yang 10. Yang Nabi menjelaskan 10 hari awal Dzulhijjah ini amal soleh di pagi harinya diganjar lebih dari jihad fisabilillah. Padahal jihad fisabilillah itu amal yang paling dicintai Allah, ini lebih baik. Sampai para sahabat bertanya, ya, itu bagaimana keutamanya? Apakah lebih dari jihad fisabilillah? Ya, kecuali orang yang berjihad itu membawa seluruh hartanya dan dia mati tidak kembali lagi. Masya Allah. Nah, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai tanggal 10 Dzulhijjah di pagi hari adalah hari-hari yang amal soleh kita ini diberi pahala sangat besar. Itu hari-hari terbaik dalam setiap tahun di pagi hari. Ya, nah, puncaknya pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah, amal yang paling dicintai Allah adalah kita mengalirkan sembelihan darah, sembelihan kurban, menyembelih kurban. Ya. Jadi menyembelih kurban untuk mengikuti sunnah Nabi Ibrahim AS. Karena dulu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ma huwal udhiyyah? Ya Rasulullah, apa itu berkurban itu? Menyembelih kurban itu untuk apa? Sunnatu abikum Ibrahim, itu mengikuti sunnah nenek moyang Nabi Ibrahim. Malah minha, kalau kami melakukan kurban itu terus mendapat apa? Kullu sakratin hasanah. Dari tiap-tiap lembar bulu sembelihanmu itu kamu akan diberi kebaikan. Ya. Kullu sakratin ya, hasanah. Fahwasu, bagaimana bulu-bulu yang lembut sekali? Ya, Rasulullah itu menjawab, kullu sakratin minasuh hasanah. Ya, semua bulu-bulu binatangmu itu termasuk yang lembut-lembut itu semuanya akan diberi balasan kebaikan oleh Allah. Maka kebangetan kalau orang yang mampu tidak berkorban, maka Rasulullah bersabda, man wajada sa'atan falam yudhi la yaqrabbana musallana. Barang siapa yang mendapati dirinya mampu berkorban, kalau tidak berkorban, tidak usahlah mendekati tempat sholat. Nah, dianggap mampu bagaimana? Di zaman dulu karena orang itu mengedepankan akhirat. Di zamannya Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, Imam Syafi'i ditanya, siapa yang sudah harus berkorban? Nah, orang yang memiliki cukup harta untuk membeli binatang kurban dan masih sisa 3 hari dari tasrik untuk makan itu sudah membeli kurban. Jadi kalau dulu orang itu bisa kurban dan masih cukup makan 3 hari lagi, itu sudah berkurban. Itu zamannya Imam Syafi'i. Artinya apa? Mendahulukan ini perintah Allah. Sekarang tabungannya aja masih cukup untuk setahun, ada yang belum kurban gitu ya. Jadi kalau dulu hari ini bisa beli hewan kurban, 3 hari lagi masih cukup untuk makan, sudah berkorban itu. Ya. Karena apa? Karena tahu keutamaannya, tahu akan mendapatkan balasan kebaikan yang banyak, maka Allah akan memberikan ganti yang banyak jika berkorban. Ya. Itulah ujian ketakwaan. Jadi sekali lagi, ya, peradaban itu dibangun oleh seorang perempuan yang bernama Hajar, merubah lembah keputusasaan menjadi lembah yang penuh harapan. Ya. Nah, kemudian pusat peradabannya itu ya di Baitul Haram, di rumah Allah yang suci, di masjid. Maka masjid itu adalah pusat peradaban. Maka Nabi Muhammad SAW membangun lagi peradaban, tidak di Makkah, tapi beliau hijrah seperti Ibrahim, meninggalkan Makkah yang sudah ya menjadi kota, pindah ke kota kecil yang bernama Yathrib. Nabi membangun peradaban baru di situ. Dimulai dengan membangun masjid. Jadi Nabi hijrah yang dilakukan membangun masjid, 3 buah masjid. Yang pertama, masjid tempat pertama kali beliau masuki kota Yathrib, yaitu di desa namanya Quba. Beberapa hari di situ kemudian para sahabat Ansor, penduduk
Madinah dulu namanya Yatsrib yang sudah Islam meminta, ya Rasulullah engkau tinggal di rumahku saja, engkau tinggal di kebunku, saya sediakan tanah. Tapi Rasulullah mengatakan tidak, biarlah ontaku memilih tempatku tinggal. Maka Nabi melepas ontanya, nanti di mana ontanya berdiri berhenti, maka di situ Nabi ingin tinggal. Dilepaskan ontanya, ternyata onta itu berdiri di tanah milik seorang anak yatim yang bernama Sahal. Maka Nabi mencari siapa pemilik tanah ini. Oh, ini si anak yatim namanya Sahal. Berapa harga tanahnya? Oleh Nabi dibeli. Ya. Kemudian Nabi membangun masjid, membangun rumah, dan membangun pasar. Dalam satu tanah yang dia beli di Sahal itu dibangun masjid. Kemudian menyisihkan sebagian tanah untuk tempat tinggal beliau, rumahnya di situ menempel di masjid, dan di sekelilingnya Nabi menyediakan tempat yang luas supaya sahabat-sahabatnya itu kalau berjual beli tidak usah jauh-jauh ke kampung Yahudi, ke Bani Quraidah, ke Bani Nadir, ke Khaybar. Di sini aja kita buat pasar sendiri. Ya, maka peradaban itu ya, dimulai dari masjid. Maka tata ruang dalam masyarakat Islam itu pusatnya itu masjid, terus rumah pemimpin, alun-alun tempat kumpul, dan pasar. Ya, makanya kalau di Jawa itu setelah Islam, ya itu tata ruangnya disebut catur ganda tunggal. Masjid, rumah raja atau istana atau kantor, alun-alun, dan pasar. Itu namanya catur ganda tunggal. Masjid, rumah Nabi, pasar, tempat kumpul orang para sahabat. Ya, dulu disebut musola, tempat sholat yang merayakan peringatan, yaitu 2 sholat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, itu di lapangan, bukan di dalam masjid. Itu namanya musola, itu dulu tanah lapang itu, di mana sholat-sholat tertentu, misalnya sholat istisqa yang minta hujan, sholat Id, itu dilaksanakan tidak di dalam masjid. Nah, inilah yang dimulai oleh Muhammadiyah dulu zamannya ketua umumnya Haji Ibrahim tahun 1925. Itu Muhammadiyah pertama kali melaksanakan sholat Id di tanah lapang, kalau di Jogja di alun-alun. Itu dilarang dulu oleh pemerintah Belanda, dianggap membuat ya kegaduhan. Sholat ini masjid kok sholatnya alun-alun, gitu ya. Nah itu, tapi Muhammadiyah bersikukuh, inilah sunnahnya Rasulullah. Nah sekarang alhamdulillah ada banyak di Indonesia yang meniru ya, melaksanakan, tidak hanya warga Muhammadiyah, karena ingin mengikuti sunnah ittiba kepada Rasulullah SAW. Nah sekarang yang belum ittiba itu apa? Soal masjid. Mestinya kalau kita meniru Rasulullah ya seperti para sultan-sultan baik di Turki maupun di Jawa ini, ya pusat dari aktivitas masyarakat, pusat peradabannya itu masjid. Masjid yang menyatu dengan kantor pemimpin, kantor pimpinan itu kalau zaman Nabi ya rumah Nabi, zaman kesultanan ya keraton, kesultanan, depannya ada alun-alun, masjid dan sampingnya masjid keraton, dan di dekat situ ada pasar. Nah, maka Belanda khawatir kalau pasar-pasarnya itu di dekat masjid, wah nanti yang kaya orang Islam nanti. Maka Belanda itu kalau bangun pasar jauh dari masjid, masjid itu dibangun dekatnya kuburan. Biar yang ke masjid yang sudah mau mati aja ya. Jadi masjid itu di pojok desa yang sepi. Nah, padahal Nabi membangun masjid itu untuk jadi pusat keramaian, pasarnya di situ, rumahnya Nabi di situ, sehingga setiap orang kalau ingin bertemu Nabi ya ke situ, di sekitar masjid. Di situ ada alun-alun tempat berkumpul rumah orang yang merayakan sesuatu seperti hari raya itu kumpul di alun-alun itu, ya di tanah lapang yang luas. Itu namanya catur ganda tunggal, masjid, rumah pemimpin, alun-alun, dan pasar. Maka segera Yatsrib itu tumbuh menjadi kota yang besar. Pusatnya di masjid Nabi. Pasar-pasarnya kaum Yahudi menjadi sepi, Bani Quraidah sepi, Bani Nadir sepi, Khaybar sepi. Maka orang Yahudi menganggap bahwa Muhammad itu sudah merebut pasar raya ini. Maka akhirnya mereka melakukan perlawanan, muncullah ya peperangan itu dengan Yahudi dimulai dari Bani Quraidah, ya Bani Nadir, dan puncak terakhir perang dengan Yahudi itu di Khaybar. Ya itu soal pemicunya adalah pasar. Ya. Jadi dunia ini perang selalu diawali soal pasar. Hari ini kita berada di tengah perang dagang Amerika dan Cina. Ya itu soal pasar, maka diaturlah pasar berupa tarif. Ya, barang-barang yang mau masuk Amerika dikenai tarif, kalau dari Indonesia sekian persen, kalau dari Cina sekian persen, dilawan. Nah, muncullah ketegangan. Nah, nanti biasanya ya kalau perang dagang ini nggak rampung, nanti jadi perang beneran, perang konvensional ya. Maka Amerika sudah menunjukkan sekarang ini melepas rudal balistiknya yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Kemarin dicoba dengan kecepatan ya 24.000 km per jam. Nah, ini bisa dipanasi kan. Nah, Korea Selatan juga akan manasi. Itu Masya Allah. Ya, perang dunia ketiga bisa terjadi, dimulai dari perang dagang ini ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, maka kalau umat Islam ingin kembali berjaya, mestinya mengembalikan masjid sebagai pusat peradaban. Minimal masjid itu punya 5 fungsi. Yang pertama, masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah, difungsikan sebagai Baitullah. Ya, sebagaimana sabda Nabi, al-masjidu buyutillah fil ardh, masjid itu rumahnya Allah di bumi. Maka karena Allah itu la ta'khuduhu sinnatun wala naum. Allah itu tidak pernah lelah, tidak pernah ngantuk dalam mengurusi makhluknya. Maka rumahnya harus dibuka 24 jam. Maka Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu buka terus. Malam hari lampunya terang benderang, tidak dimatikan. Karena itu masjid suar. Ya, zaman Nabi ketika lampu masih pakai minyak zaitun, Masjid Nabawi sudah terang benderang di malam hari. Sehingga kafilah-kafilah yang lewat di Yatsrib itu sudah melihat itu masjidnya Muhammad. Gitu ya. Jadi menjadi tempat singgah, menjadi masjid suar. Nah sekarang ini banyak orang mengelola masjid belum sebagai Baitullah. Bang Isa lampunya dipateni, lawangnya dikursi. Ya, karena seperti urus rumahnya, iman-iman bayar listrik. Mungkin barang hilang, iya.
Ya, padahal sunnahnya itu tidak demikian. Masjid itu dibuka 24 jam. Sebagai Baitullah, disiapkan pelayanan airnya cukup, ya, mudah dijangkau, ya. Apalagi bagi masyarakat lansia, lanjut usia itu penyakitnya kesepian, kalau saya malam bangun tidak bisa tidur lagi. Tahap kedua ngonconi di rumah, anaknya tidur, cucunya tidur, mencari teman saya nggak ada, sampai ada ya orang tua itu yang bangunin anaknya atau cucunya untuk teman malam karena rasa kadang-kadang datang rasa gelisah takut orang tua itu ya tiba-tiba timpring hatinya itu malam hari semuanya sudah tertidur ya itu walaili indah saja wah demi malam hari ketika telah sunyi itu perasaan orang tua yang lagi sedih itu ngelamun gitu. Nah maka pilihannya ke masjid ya. Maka kalau di rumah semuanya sudah tidur tinggal ada ke masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Jadi mesti jadi tempat itikaf. Ya. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah, menjadikan masjid itu terbuka 24 jam. Ya. Itu sebagai Baitullah, sebagai rumahnya Allah. Siapa saja yang akan berjumpa Allah, kapan saja dilayani. Ya. Maka masjidnya hidup. Ini, kalau kita itikaf, insya Allah berkahnya, hikmahnya banyak. Contohnya, dulu kami mulai di Jogokarian itu tahun 99, malam hari, yuk masjid kita buka 24 jam, kita niat itikaf mengikuti sunnah. Malam hari jangan dimatikan lampunya, jangan ditutup pintunya, biar siapa saja yang ingin singgah ke masjid terlayani dengan baik. Nah, bagaimana keamanannya? Ya kita bergantian jaga, ada ronda masjid bukan untuk jaga keamanan, untuk berjaga melayani mereka yang datang ke masjid, ngecek airnya ada enggak, kalau ada orang butuh apa bantuan kita. Masya Allah, ya, waktu masjid itu hanya buka sampai isya, kemudian lampu mati dikunci, itu dulu infaknya cuma 8.640 setahun. Karena masjid kalau ditutup habis isya itu berarti menjadi masjid lokal saja, jamaah setempat saja, dan biasanya jamaah setempat itu datangnya ke masjid itu tergesa-gesa adzan baru berangkat, mau ke sarungan, sarung rano sakit. Agak infaknya sedikit, ternyata setelah kami buka 24 jam jadi jujukan orang kok kalau ke Jogja malam hari mau numpang istirahat, numpang mandi, numpang ke kamar mandi, ke Jogokarian aja, jadi rame. Ya, infaknya dari 8.640 bisa menjadi 12 miliar satu tahun. Kenapa? Orang-orang dari Jakarta, Bandung, dari Surabaya, dari manapun pakai bis itu kalau ke kota Jogja mau wisata pun, udah kalau pagi-pagi mau ke pantai, datang ke Jogokarian jam 2 malam, nanti numpang mandi, numpang istirahat dulu di situ, sholat subuh, lalu berangkat, silakan saja. Karena banyaknya orang yang datang numpang ibadah, mesti menjadi manfaat dan ternyata tadi hikmahnya, infaknya banyak. Belum lagi kemudian orang kan pagi cari sarapan, jamaah kita bisa jualan. Maka kemudian kami manfaatkan membina jamaah untuk buka usaha. Jadi sekarang kami punya 160 UMKM binaan masjid. Ya. Ternyata setelah masjid memberikan bantuan untuk buka usaha, para mustahik yang dulu miskin penerima zakat berubah karena bisa berusaha menjadi muzaki. Ya, tahun 2003 itu kami hanya punya muzaki 19 orang yang bayar zakat itu. Zakat malnya cuma 5 juta aja setahun. Sekarang ini 659 muzaki. Sekarang zakatnya terhitung 3,5 miliar satu tahun. 80% dulu mustahik, sekarang sudah menjadi muzaki karena masjid punya program pemberdayaan ekonomi. Jadi infaknya masjid tidak sekedar untuk urusan bangunan masjid, tapi untuk memberdayakan ekonomi jamaah. Ya. Nah, akhirnya jamaah yang mau berusaha ini berubah dari mustahik menjadi muzaki. Dulu infaknya setahun 8.640, sekarang bisa 12 miliar total infak dalam satu tahun ya. Dimulai dari memfungsikan masjid 24 jam. Nah itu masjid sebagai Baitullah. Pelayanannya kita pikirkan sungguh-sungguh. Yang pertama pelayanan ibadah, dicarikan imam yang bagus supaya makmum itu nikmat. Terutama anak-anak kita tiap hari mendengar bacaan yang bagus. Ya. Makanya kita upayakan imamnya dicari yang hafal Quran, yang bacaannya bagus. Maka kami gaji, kami baru bisa menggaji imam itu 10 juta satu bulan. Sebab kalau imam tidak digaji nanti imamnya jorok-jorokan sampai mau gitu ya. Alhamdulillah. Ya. Nah itu masih kecil Pak, karena Pak Imam Masjidil Haram maupun Imam Masjid Nabawi itu karena dimuliakan betul, gajinya berapa? Disuruh ngisi sendiri, kasih cek kosong. Jadi seperti saya Abdurrahman Asudes, ya, saya ada Bastani, ya, semua imam-imam Masjidil Haram itu tiap bulan suruh ngisi sendiri mau minta gaji berapa, coba bayangkan. Karena Pak, karena mulianya kedudukan seorang imam masjid. Ya. Kemudian kalau bacaan imamnya bagus, orang senang makmum itu sambil 5 bacaan. Pelayanan berikutnya adalah sarana. Tadi malam itu saya kebetulan isi tabligh akbar di daerah Petunan Sukoharjo. Maghrib juga mesinnya bagus. Ternyata karena banyak yang singgah di situ, airnya macet, ya cukup, udah wudhu bareng-bareng. Nah maka masjid itu dipersiapkan. Oh ini kalau sholat 5 waktu itu kira-kira sholat jamaah berapa orang, yang wudhu di rumah berapa orang, yang wudhu di masjid berapa orang,
diperlukan berapa keran. Nah, itu kami hitung. Jadi kalau regulernya itu ya keran masjid itu 125 keran. Jangan sampai orang mau wudu antri, apalagi nanti kalau hari Jumat ya sampai ada orang yang nanya, Pak, kita ini boleh tayamum nggak kalau Jumatan? Anu giliran wudu nggak dapat gitu ya, karena kerannya cuma 10 yang datang 200 orang, yang mau wudu 150 gitu ya. Jadi kami sudah perhitungkan nih kalau hari Jumat yang sholat Jumat 2000 orang, maka kebutuhan air sekian, maka gitu. Karena itu ada 4 water tower masing-masing 12.000 liter, sumurnya juga 4 ya, supaya kalau bareng semua orang itu wudu tetap kerannya masih mengucur. Nah itu kita perhitungkan dong, sebagai rumah Allah melayani tamu-tamu, kita perhitungkan. Kalau kamar mandi ada 48 kamar mandi semua dipakai, masih mancul gitu ya. Apalagi kalau ada event misalnya tablik akbar, ya misalnya Ustaz Abdul Somad datang 10.000 pengunjung, itu bagaimana airnya? Nah itu semuanya sudah ada keran-keran tambahan ya. Jadi itu semua kita pikirkan sebagaimana kalau kita ke Makkah ke Madinah tiap tahun pasti ada penambahan sarana sesuai dengan tambahnya jumlah kuota haji, jadi bisa diperhitungkan. Nah, itu masjid sebagai Baitullah dimudahkan. Wah ini kalau lansia nih masjid undaannya jangan tinggi-tinggi. Kalau tingkat ya syukur, jangan sampai undang-undangan, kalau perlu pakai lift. Nah, itu pelayanan sebagai Baitullah. Yang kedua, masjid sebagai Baitul Mal, tempat memberi kesempatan orang menitipkan zakat, infak, sedekahnya bagi kemaslahatan umat. Nah, maka di masjid kami fasilitasi ada kotak infak dengan bermacam-macam fungsi. Jadi ada tulisannya nih, kotak untuk anak yatim, kotak untuk bantuan beras, kotak untuk pendidikan, kotak untuk bantuan ekonomi, kotak untuk bantuan kebencanaan. Ada 19 kotak infak di masjid cukup harian itu ya. Jadi kalau orang mau berbuat baik itu jangan tanya untuk apa, milih gitu ya. Jadi tidak hanya kotak tanpa tulisan, ya, ini ada programnya itu ya. Ternyata semua kotak itu terisi karena tiap orang punya keterpanggilan berbeda-beda. Orang itu senangnya anak yatim ya sudah kotak kasih gitu. Ada yang terpanggil memberdayakan ekonomi, masukkan di situ ya. Itu. Kemudian nomor rekeningnya juga banyak ya, rekening untuk apa masing-masing ya. Nah ternyata tadi makin banyak kita sediakan layanan, semakin banyak juga pemasukan. Maka masjid kemudian punya banyak uang. Dengan banyaknya uang kita bisa membangun kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, masjid difungsikan sebagai Baitul Muamalah ya, tempat bermuamalah. Maka ada jual beli di sekitar masjid, maka kita hidupkan UMKM ya. Kalau subuh itu orang cari sarapan di lantai masjid, maka ada jual bubur, jual gudeg, jual lontong sayur ya, jual apa saja, banyak munculan pedagang-pedagang di sekitar masjid itu. Itu membuat masjid juga lebih hidup, lebih ramai, memberi kesempatan orang bermuamalah sebagaimana masjid Nabi dibangun pasar oleh Nabi. Kita keluar dari halaman masjid saja mau beli emas perhiasan ada, mau beli siwak ada, mau beli apa saja ada ya. Pusat keramaiannya itu ada di sekitar masjid. Tadi malam jam 2 saya sampai di masjid ini, waktunya masih digembok. Baru dibuka sekitar jam 4 gitu ya, ibu-ibu datang oh ya. Jadi saya tidur di mobil di masjid kan ya. Terus mau mandi Ustaz. Nah terus menjelang subuh saya ke SPBU di sana untuk mandi. Ya. Di mesinnya masih gelap, masih satu koper. Karena saya dari Solo itu jam 11 sudah ngisi tablik akbar di Keponan itu langsung ke sini. Jam 2 malam sudah sampai di depan masjid ini. Ya. Jadi kira nanti selonjor-selonjor di masjid ternyata gerbangnya masih dikunci, tidak tidur saja di mobil. Gitu. Ya. Baitul Muamalah. Kemudian fungsi berikutnya masjid itu menjadi Baitul Tarbiyah, tempat pendidikan. Minimal di situ harus ada tempat anak belajar agama, belajar ngaji, belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, ada majlis-majlis taklim ya. Nah, apalagi dikelola dengan baik. Kami buka rumah tahfidz sekarang, santrinya sudah lebih dari 80. Kemudian membuka kelas-kelas tafsir Quran. Sekarang ada 35 kelas, jadi bergantian dari pagi sampai malam itu banyak orang belajar untuk memperbaiki bacaan Quran itu. Ya. Nah, karena masjid sebagai Baitul Tarbiyah, syukur kalau masih ada tempat di situ ada tempat pendidikan. Kalau ini, ya. Dulu di Maroko itu pertama kali didirikan universitas di masjid namanya Universitas Qarawiyun. Ya, maka kemudian masjidnya disebut Masjid Jami Al-Jami'ah, masjid yang ada universitasnya. Ya. 200 tahun setelah Qarawiyun itu dibangunlah di Mesir Al-Azhar. Ya. Kemudian masjid juga Baitul Dakwah, menjadi pusat dakwah. Dari masjid kader-kader dakwah dibentuk, kader ditugaskan untuk memperbaiki umat. Ya. Jadi itulah 5 fungsi utama masjid. Ya. Baitullah, Baitul Mal, Baitul Muamalah, Baitul Tarbiyah, dan Baitul Dakwah. Masjid akan menjadi pusat peradaban kalau itu difungsikan dengan baik. Ya, maka peradaban akan tumbuh dari masjid, dan ini peradaban yang membuat masyarakat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Demikian, mudah-mudahan kajian pagi ini bermanfaat. Tapi barangkali di antara Bapak, Ibu ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, kalau masih ada waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Udin dari Aceh Pak. Kebetulan saya hidup di sekitar masjid.
Dan kebetulan saya punya takmir itu masih belum terbuka. Jadi generasi mudanya itu masih menganggap bapak itu mau kayak misalnya digantikan ke angel. Tadi bapak-bapaknya mau ngaji itu masih banyak pemikiran. Kayak masjid 24 jam itu pada tempat itu dari wisata. Belum ada masjid yang 24 jam. Kita mau bergerak tanya sopo sih dulu selalu gitu. Jadi orientasinya masih begitu. Mau diartikan sendiri dan mohon penjelasannya. Makasih Pak. Ya, sebaiknya memang dimulai dari literasi, ya, memahamkan berdasarkan pengetahuan. Makanya kita sering diperintahkan oleh Allah itu haji dan umrah untuk mengambil contoh manfaat. Maka kalau kami mengenalkan itu dulu awal ya, termasuk kalau ada orang berangkat haji, ya kita sampaikan, tolong diperhatikan Pak, masjidnya bagaimana bukan macam. Nah itulah contohnya kanjeng Nabi, gitu ya. Mereka cerita, oh di Makkah, di Madinah itu masjidnya terang kalau malam hari, ya. Nah itu karena selama ini memang masyarakat kita itu mengikuti peraturan Belanda tahun 1903, Stadblad nomor 26 tahun 1903 yang membatasi masjid hanya menjadi tempat sholat 5 waktu, sholat Jumat dan peringatan hari-hari besar Islam. Itu diatur oleh pemerintah Belanda. Jadi sesudah terjadi perang di Diponegoro, ya, terjadi perlawanan umat Islam kepada pemerintah Belanda, maka Belanda tidak ingin masjid itu menjadi tempat tumbuhnya kesadaran masyarakat melaksanakan agama dengan sempurna. Ya. Dulu anak-anak raja itu sebelum dikitan itu harus hafal juz amat lengkap dengan terjemahannya dan bisa membaca kitab fikih, karena nanti raja itu akan menjadi hakim, para pangeran itu menjadi hakim, menjadi imam, ya. Di Keraton Yogyakarta itu sampai Hamengkubuwono ke-8 itu kalau Kliwon Sri Sultan itu yang jadi khatib, ya. Nah maka kemudian Belanda mendirikan sekolah misi namanya Marsudirimi, sekolah keraton yang namanya sekolah amanah itu ditutup sehingga cuma di Sultan Hamengkubuwono ke-9 kalau Jumat Kliwon masih Jumatan di Masjid Keraton, ya. Jadi itulah cara Belanda di dalam memusuhi, menekan tumbuhnya umat Islam itu dengan membatasi fungsi masjid. Nah kaum agama, petugas Kementerian Agama zaman Belanda itulah yang mengajarkan masjid itu dikunci, ditutup kalau malam hari. Jadi berarti kalau ada masjid masih seperti itu masjid yang masih mentaati aturan Belanda, masjid yang belum merdeka, masjid kolonial, ya. Jadi nah ini perlu kita pahamkan, ya, pelan-pelan bertahap. Alhamdulillah sekarang sudah Masya Allah sudah banyak sekali masjid-masjid yang sudah kembali, ya, difungsikan. Ya, sekarang ini sudah di mana-mana masjid mulai terbuka, ya. Nah, kenapa? Karena memang begitu seharusnya. Tapi orang-orang yang tidak cukup pengetahuan, yang masih mengikuti aturan kolonial itu juga masih banyak, ya. Makanya dulu ketika Muhammadiyah itu didirikan oleh Kiai Dahlan, maka kemudian kaum agama ini oleh Belanda didorong mendirikan organisasi untuk menghadapi Muhammadiyah. Nah, muncullah organisasi yang menghambat kaum muda ini. Ya, itu Belanda itu adu domba tapi tidak perang, ya. Jadi itu yang kita mesti menyadari dan ya sabar, tapi sabar memberikan, ya, pemahaman secara bertahap, terutama yang meniru masjidnya Nabi, baik Masjid Nabawi di Madinah maupun Masjidil Haram di Makkah. Jadi jangan mencontoh masjid kebaikan karena tidak ada perintahnya, ya. Karena Nabi itulah yang diperintahkan oleh Allah kita contoh, lakukan lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi pelan-pelan kita berikan pemahaman kepada masyarakat, kepada para sesepuh kita, ya, dan kita mulai. Karena biasanya yang sepuh-sepuh itu kan sudah lelah mikir, oh buka sih Joko Sopo, ya. Maka saya mulai dulu, ya, saya mengangkat 3 karyawan. Saya tugaskan untuk berjaga di masjid 24 jam bergantian, saya bayar. Tapi tidak saya ambil dari infak, nanti mesti ribut, ya, kita biayai sendiri dulu. Setelah kemudian berjalan ternyata infaknya meningkat, nah baru masyarakat bisa menerima. Ya sudah, sekarang pakai uangnya masjid aja Pak, oh ya, gitu ya. Subuh kami sediakan kopi susu, itu kalau dirapatkan pasti tidak disetujui karena masih pikirannya duitin karena dulu mau gitu. Tapi ternyata setelah itu banyak yang jamaah orang juga senang, Pak ini saya mau ikut lah, nah, gitu ya. Nah, jadi semuanya harus pelan-pelan bertahap dan kita mulai dari kita sendiri. Dulu belum punya uang kita pengen gaji imam, pasti kalau kita usulkan pasti nggak diterima juga. Imam kok dibayar kan gitu ya, padahal Masjidil Haram imamnya gajinya besar, ya. Maka saya nunjuk ada pengusaha yang masih muda, saya tunjuk jadi imam. Mas sampean jadi imam masjid kalian ya. Wah Pak Ustadz ini badan saya saja jelek, ambil saja pahalanya, nanti saya carikan badalnya. Badalnya yang hafal Quran bagus, saya carikan di pesantren di Sekarima Solo. Ini sing bayar sampean. Berapa itu tahun 2003 itu ya 2,5 juta aja dulu, apa? Nggak apa-apa itu. Nah sampean dapat statusnya imamnya sampean itu yang hafal Quran hanya badalnya. Nah, ternyata ketika bacaan imamnya bagus, banyak orang senang jamaah ke masjid. Karena kalau bacaan imamnya nggak bagus, Pak kok tidak jamaah ke masjid? Neng omah, makom anakku wajane WHP di makom. Nah itu, ya. Jadi itu bertahap. Ya, jadi harus sabar, tawasau bis sabr. Ya, kita ini merubah dengan kesabaran. Wa tawasau bil marhamah. Kita juga dengan kasih sayang, dengan kemarahan dan kebencian. Ya. Jadi pelan-pelan, ya, bertahap itu. Ya, tapi harus dijelaskan, terutama kepada masyarakatnya. Ya. Jadi biasanya tidak maju karena kurang pengajian. Pak imamnya mungkin jarang ngaji juga, ya, jarang hadir pengajian seperti ini, jadi nggak pernah dengar. Karena biasanya imam-imam itu tidak ngaji, ya, tidak taklim, tapi hanya mengamalkan. Ya, baca dulu sekian kali, baca ini orang ngerti, ya, artinya. Jadi
ya pengajiannya hanya amaliyah seperti itu, jadi pemahamannya kurang, itu biasanya agak susah. Saya diundang pertama kali oleh NU Pasuruan, dikumpulkan kiai-kiai itu karena ada fikih yang katanya uang masjid hanya boleh digunakan untuk bangunan masjid. Nah, maka di PCNU Pasuruan saya membedah fikih tentang masjid. Alhamdulillah para kiai terbuka, kemudian sudah terbuka. Nah, waktu itu hadir mantan Pangdam Jawa Timur Pak Farid Mahro, ya. Pak, saya undang sampai ke Madura, dia kumpulkan di kampungnya di Tanah Merah, Bangkalan Tanah, kiai-kiai Madura, saya diminta menjelaskan tentang masjid. Alhamdulillah juga kemudian ada perubahan, dengan saya diundang juga di Gresik, di mana. Jadi sekarang juga ya dari organisasi Nahdlatul Ulama pun sudah mulai banyak yang belajar tentang mengelola masjid itu ya. Gitu. Ya, terakhir kemarin saya ke Banyuwangi dan ke Bali. Ya. Kami sering mengadakan safari dakwah, yaitu dengan mobil bersih-bersih masjid. Ya. Kemarin ada 11 sampai 15 April, 250 orang, kita kira 50 mobil kami bersafari dari Jawa Tengah DIY, mampir bersihkan masjid-masjid yang kita lalui sambil memberikan ya, pemahaman tentang masjid. Dan terakhir kami di Bali untuk membantu pembangunan masjid di Bali, yaitu masjid di pantai Jembrana, ya, yang kita rencanakan nanti menjadi destinasi wisata Islam di Bali. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai banyak kunjungan di sana. Jadi memang harus pakai syiar, ya, dakwah terus. Ya. Kemarin kami juga tanggal 1 Juni mengumpulkan 290 masjid di Masjid At-Thohir di Depok, di masjidnya Pak Erick Thohir, ya. Itu ya, sudah mulai di mana-mana itu pengurus memahami, mendapat literasi, ada perubahan-perubahan yang baik. Ya. Jadi kami menjadwalkan 2 bulan sekali safari dengan tema bersih masjidku, bersih negeriku. Kalau bersih masjid, kalau bersih negeri. Ya. Nah, jadi ini gerakan dakwah dimulai dari apa? Gerakan membersihkan masjid. Alhamdulillah sekarang sudah banyak. Di Jawa Timur ada namanya GSN, ya, gerakan masjid-masjid. Ya. Ini mulai dari Malang, Kediri, Jombang. Ya. Nah, ini sekarang mulai ke Sidoarjo, Surabaya. Ya. Jadi dari situ kita membersihkan masjid sekaligus memberi penjelasan tentang fungsi masjid. Ya. Gitu. Jadi insya Allah nanti kita bisa kita akan bersama PRM di Macet ya, insya Allah ya. Itu dari Pandaan ya. Ya. Jadi itu insya Allah nanti kita silaturahmi ke sana. Ya, ada lagi, satu lagi mungkin. Ya, Bapak Moro. Tahun. Ustaz, perkenalkan, nama saya Sisano, asli Motor Bro. Jadi saya bilang ada kakak saya sakit, ada SLID Almat. Saya pensiun anak-anak, alhamdulillah kita satu. Ya betul, saya nggak tahu. Oh iya, ya. Saya ini di Jakarta gitu, di situ ada musola, masjid ada asli. Musola itu luar biasa, karena banyak bukannya sini banyak jamaah yang sholat, duhur, asar, maghrib, subuh juga banyak. Pertanyaan saya sekarang, situasi kan tidak berusaha. Jika terakhir, kotak amalnya di depan, di depan kemarin. Di sana banyak tukang gojek yang tidur ya kan, bahkan malah ada tidur di dalam. Terakhir, mobil gawan 2 hari, kotak amal dibawa sak kotak-kotak. Sak kotak-kotak, saya dari pihak ini apa? Isinya ditutup, jam 10 begini ditutup. Mau itu kan tidur di dalam apa? Orang itu kan gojek dan lain sebagainya, Pak. Terus yang tidur barang orang dan sebagainya. Akhirnya kalau tidur, kecil banget sedikit. Tapi itu biasanya begini, saya caranya gimana? Salahnya kalau sholat aku di jam 10 malam. Salah itu, soalnya orang banyak, pada banyak orang miskin, Jakarta banyak orang miskin. Makanya banyak terjadi bentuknya segala 2 kotak, sak kotak diangkat Pak. Jadi jauh Pak. Kalau saat saya ingin penjelasan, belum satu sana, kalau sholat ini kunci, ada juga malam, ada yang sholat, ada yang tapu. Itu Pak, mohon dijawab. Terima kasih Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ya kalau bisa tetap dibuka untuk menghindari kejadian seperti itu, ya justru bisa menjadi lapangan kerja kita mengangkat petugas keamanan. Ya, kalau Masjidil Haram itu asarnya banyak ya. Kalau di Depok kalian, kalau sekarang kami ada 9 security, malah menjadi lapangan kerja. 9 orang security kita gaji UMR. Kemudian dulu teman-teman bertanya, gajinya bagaimana Mas? Sudah kita sediakan aja kotak infak parkir. Maka sejak 2003 itu kami pasang kotak infak parkir dan kami berikan garansi. Kalau ada sendal, sepatu, sepeda motor yang dimusik akan kami ganti baru dengan merek dan tipe yang sama. Ternyata kami menggaji 9 security itu, UMR Jogja itu hanya 2.050.000 kali 9, sekitar 22 juta. Ternyata infak parkir itu setelah ada garansi ini malah masuk banyak, rata-rata bisa 50 juta sebulan, jadi turah. Jadi ya, gitu. Kemudian cara berpikir kami sederhana. Kalau sampai ada orang nyuri infak di masjid itu mesti masih miskin, berarti kita harus meningkatkan kesejahteraan. Pernah di masjid itu ada, karena kami pasang CCTV ya, ada orang nyuri HP, karena orang tidur di masjid, pura-pura tidur di sebelahnya, oleh security dikira temannya, ternyata setelah tidur HP-nya diambil yang habis itu, ketangkep, ya terus dibawa ke kantor masjid. Pak, ini ada pencuri HP tertangkap. Nah, udah jangan diapa-apakan. Saya tanya, kenapa Pak panjenengan mencuri HP? Saya ditangisi anak itu saya itu SMP butuh HP untuk sekolah. Saya tidak punya uang, saya nggak mau sekolah karena semuanya pakai HP kalau untuk pelajaran, salah satu pelajarannya itu saya nggak bisa belikan. Terpaksa saya mencuri Pak demi anak. Nah, maka kami antar pulang pencurinya ini ke rumahnya di Klaten. Terus kami minta ketemu putrinya. Nah, ternyata benar Pak, anaknya itu minta HP karena untuk malah kami belikan HP. Ya, kita belikan untuk sekolah. Anaknya kemudian menjadi ya salah satu yang kita bina, ya. Nah, SPD-nya kita
cara berpikir kita itu kalau ada masalah seperti itu, kita mikir, wah ini bukan orang jahat kalau yang mencuri kotak amal di masjid, yang mencari harta negara, yang mencuri uang, mestinya kita tidak ya. Koruptor itu mestinya kita harus tegas. Kita ini semestinya tidak ada mencuri kotak infak kalau negara ini diurus dengan benar. Ya. Bayangkan saya di Bangka Belitung itu bertanya pada Gubernur Babel, Pak Gubernur, APBD Provinsi Bangka Belitung itu berapa? Ternyata 1,3 triliun 1 tahun. Timah di Belitung yang dikorupsi nilainya 300 triliun. Jadi sebenarnya kalau tidak dikorupsi untuk APBD tidak usah ada pajak di sana tuh untuk 200 tahun lah. APBD-nya 1,3, yang dikorupsi 300. Masya Allah, negeri kita ini negeri kaya. Cuma masalahnya Pak, kita tidak mendidik masyarakat untuk memilih pemimpin yang benar. Pemimpin yang suka ngapusi, suka bohong, ya dipilih. Ya, saya berbeda. Pak, satu lagi, kalau tidur di musola ya Pak, saya dekat Rami, terus tidur di musola, lalu diminasi, tapi kan tidak sebesar dulu kali ya Pak. Lalu mana minum itu? Ya. Boleh nggak tidur di musola? Boleh, cuman sebaiknya disediakan tempat sendiri supaya yang tidur tidak terganggu oleh yang mau sholat. Ya. Makanya zaman Nabi itu disediakan sufah. Ada 70 orang namanya ahli sufah. Ada sahabat Abu Hurairah, Anas bin Malik, Salman Al-Farisi. Mereka tiap hari tidur di Masjid Nabawi, di sufah masjid. Istilahnya serambi kalau kita ya. Nah itu tidur. Dan mohon maaf, iler itu tidak najis ya. Iler, mohon maaf, air mani itu juga tidak najis. Kalau pipis najis ya. Jadi itu makanya kalau ada ruang masih ada sebaiknya disediakan tempat tersendiri untuk mereka yang memerlukan tempat istirahat, mungkin Grab, Gojek, ya mereka ini jauh dari rumahnya nunggu penumpang capek, ya mungkin sebaiknya disediakan tempat. Jadi itu semestinya fasilitas umum itu tugasnya pemerintah, semestinya ya kalau pemerintahnya itu mengikuti ya tuntunan Nabi ya. Maka kita ini kan sering lupa. Satu contoh, saya pernah di Kabupaten Karanganyar. Kok bahu masjidnya itu sekitar jalannya pesing? Ternyata apa? Itu dalam protokol tidak ada toilet dan WC umum. Akibatnya orang kencing di sepanjang jalan karena banyak pedagang, orang jual beli. Kan tidak bagus. Maka saya kebetulan ngisi KPK di situ, saya atur sama Bupati. Ya, kami akan bangun toilet umum di sini, boleh nggak? Kenapa Pak? Ini jalannya pesing. Nanti di kubur Bupati yang akan ditanya oleh malaikat itu. Karena apa? Siksa kubur itu pertama kali soal kencing. Jadi kalau orang kencing sembarangan itu nanti kisahnya di kubur itu, siksa kubur pertama itu. Nah maka nanti kalau kamu kok kencing sembarangan, lah Bupati nggak nyiapin tempat kencing. Bahkan saya di Ponorogo waktu itu Pak Dr. Resto jadi Bupati, saya juga bilang Pak, saya mau bantu bangun toilet umum di pasar. Kenapa pakai itu pasar tradisional itu pesing? Kenapa? Bayangkan di pasar itu dibangun toilet, tapi harus bayar 2.000 kalau mau di situ. Lah bakul pecel, bakul ini sehari dari pagi sampai siang hanya untung 20.000. Kalau 5 kali kencing sudah 10.000. 10.000 itu diberikan beras sudah dapat untuk makan serumah itu, bayangkan. Nah kok tega-teganya pemerintah itu menjadikan WC umum seperti itu, mestinya itu fasilitas negara untuk rakyat, kok jadi sumber pendapatan daerah, mau penning seperti itu. Nah, akhirnya dipanggillah dinas pasar, dinas perdagangan gitu. Ya. Nah coba pemerintah kabupaten itu memfasilitasi orang pipis saja nggak bisa, sampai harus pakai retribusi. Bayangkan bagaimana mau mensejahterakan rakyat. Orang kencing aja mau dipajaki. Jadi cara berpikir pemimpin yang perlu diperbaiki ya. Nah, alhamdulillah kemudian ya Pak Kiai silakan. Nah, akhirnya saya akan membangun WC umum di sini. Nah, itu banyak, bahkan ada orang Jawa namanya Pak Sukino. Pak Kiai saya ikut bangun sampai perawatannya, masya Allah ya silakan. Jadi sebetulnya ya ajaran kita dulu terutama orang Jawa itu ya secret eating. Makanya dulu kamar mandi semua itu di halaman depan. Jadi kalau orang lewat mau numpang itu gampang. Kemudian rumah yang besar punya pendopo yang tidak ada pintunya pendopo itu. Kalau hujan orang nurut ngiup tidak bisa nemu bisa. Itu artinya apa? Ketika orang merasa punya kelebihan dia menyediakan fasilitas umum ya. Jadi kalau lewat tengah malam hujan, oh itu ada rumah yang ada pendoponya kalau di depan. Pendopo itu terbuka. Jadi kalau orang mau nurut bermalam itu bisa karena dulu juga tidak banyak hotel. Jadi dulu orang Jawa itu menyisihkan sebagian haknya untuk kepentingan sosial itu. Ya. Maka dulu namanya sumur kamar mandi itu di depan, sekarang itu disembunyikan di belakang. Orang mau numpang itu susah, maka akibatnya tadi jalanan bisa jadi pesing gitu ya. Nah maka harus dimulai dari masjid menyediakan sarana itu. Karena dalam Islam itu ya masjid tempat ibadah. Jadi orang kencing itu beribadah. Kenapa? Karena semua amal manusia ini ibadah, maka ada tuntunan doa sebelum melakukan, tata cara melakukan dan doa sesudahnya. Jadi orang tidur itu ibadah, maka ada doa sebelum tidur. Bismillahirrahmanirrahim ya wa kamu. Caranya tidur, nanti sesudah bangun ada doanya, maka tidur menjadi ibadah. Satu saja amal manusia yang bukan ibadah itu, apa? Merokok. Karena tidak ada doa sebelum merokok. Tidak ada tuntunan Nabi bagaimana cara merokok dan tidak ada doa sesudah merokok. Tapi kalau tidur ada, makan ada, pipis ada, semua ada. Nah itu semuanya jadi ibadah. Ya. Maka kalau ada orang numpang tidur sediakan, tapi supaya tidak ada madarat. Ya kalau di masjidnya itu ada tulisan masjid ini diawasi dengan CCTV, disaksikan oleh malaikat dan dilihat oleh Allah. Ya, itu. Ya jadi maka ini juga bisa nanti ada masjid itu disediakan kotak infak untuk yang numpang tidur. Nah maka kami di lantai 3 Masjid Jogja kami bangun kamar-kamar. Ya, yang mau tidur di kamar, ada AC-nya, ada TV-nya, ada ketelnya, ada infaknya. Ternyata sekarang dari 13 kamar itu, infaknya untuk operasional masjid masih saldo.
masih surplus sekitar 30 sampai 40 juta tiap bulan. Ya, jadi difasilitasi sekalian, tapi ada infaknya. Gitu. Ya. Gitu. Bagi yang tidak berinfak kita sediakan ruangan sendiri gratis ya, gitu. Tapi ada petugas keamanan yang menjaga supaya aman. Alhamdulillah ya dengan layanan seperti itu, ya masjidnya tetap bisa tertib. Alhamdulillah belum pernah itu ada yang hilang tadi ya, kecuali dari HP tadi karena sesama orang yang itu tadi. Ya. Tapi juga alhamdulillah diawasi dengan CCTV oleh security, jadi kita bisa mencegah lah kalau terjadi hilangan itu. Radio dalam itu saya dulu sering juga di Tebet ya, dalam radio dalam itu. Dulu ada Masjid Al-Muhajirin yang besar di situ. Ya, dulu ada Kiai Sugri Rodali, salah satu ketua MUI itu tinggalnya di sini. Jadi kita sering sowan di Tebet barat dalam. Ya, oke. Ya, ada di dalam sedikit ya. Oke. Terima kasih sampai di. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya kepada kita semua. Kedua kalinya semoga salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, kita semua tahu bahwa dunia ini adalah ladang, dan namanya juga ladang tentu tempat untuk menanam. Kalau ladang zahir namanya adalah sawah, dan sawah itu tempat untuk menanam. Adapun yang saya maksudkan di sini adalah sawah batin. Sawah batin namanya adalah amal. Tergantung amal apa yang kita lakukan, dan semua amal yang kita lakukan pasti kita akan petik di akhirat kelak. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya masra'atul akhirah," yang artinya dunia itu adalah ladang untuk akhirat. Kalau yang kita tanam itu adalah kebaikan, maka di akhirat kita akan hidup bahagia. Kalau yang kita tanam itu adalah keburukan, maka di akhirat kita akan hidup sengsara. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah kita semua ingin hidup bahagia atau sengsara? Pastinya kita semua ingin hidup bahagia. Beres gitu Bapak Ibu? Tetapi Bapak Ibu, orang yang menanam padi belum tentu akan panen padi jika tidak dirawat. Begitu juga dengan kebaikan, belum tentu di akhirat nanti kita akan bisa memetik hasilnya. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu. Al-ayah, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Namun Bapak Ibu, hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, nun wal qalam wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.